Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Nugroho Channel di kesempatan pagi ini. Mohon maaf, pagi-pagi mulai buka-buka lagi. Ya, hari ini tidak terlalu cerah di Banda Aceh, tapi eh, tidak mengurangi semangat kita tentunya. Saya dapat box, kemarin sudah saya tunjukkan melalui live di inbox tiga produk ya. Isinya kemarin live salah satunya adalah sebuah harddisk. Kali ini kita cek bersama. Kardus, fragile, jangan dibanting, do not drop. Ini adalah standar untuk produk-produk yang dikirim dengan label ini ya, fragile, handle with care gitu, do not drop. Nah ini biasa. Kardusnya gede, isinya apakah seperti kardusnya? Ya, ini cukup lama ditunggu, berapa hari ya? Cukup lama lah, pokoknya kira-kira begitu. Didapat dari sebuah marketplace tentu saja. Second ya, ini barang second. Ya dia nyimpennya pakai ini, foam. Nah ini, foam bukan SpongeBob tapi pakai foam. Kondisinya seperti ini. Yes, masih pula ditambah lagi dengan ini apa? Bubble wrap. Jadi, wah ini lumayan terjaga ya. Nah ini baik. Sekarang tinggal ngurusin habis ini tentu tempat sampahnya. Baik. Ya ini foamnya dan bubble wrap. Ini foam nggak dipakai lagi, kita kembalikan ke kardus. Bubble wrapnya ya lumayan lah. Udah banyak dipencet-pencet sampai kempes. Tapi rupanya beliau ini pedagang juga karena pakai bubble wrap. Yes, sekarang di depan kita adalah sebuah radio Tense R37. Ya, saya kira langkah pertama adalah membersihkannya sebelum membukanya. Dapatnya kadang-kadang dalam kondisi tidak terlalu bersih gitu ya. Mungkin juga karena waktu wrapping, bukan karena memang aslinya kotor gitu. Tapi kadang saya dapat yang maaf kondisinya benar-benar ya. Ini saya lap dulu, saya pakai silikon ya, khusus untuk pembersih apa. Jadi sebenarnya fungsinya bisa mengkilatkan dari bodinya gitu ya. Jadi kalau scratch-nya nggak bisa hilang memang, tapi paling nggak yang kotoran-kotoran nempel itu bisa lebih bagus. Ini kalau melihat, kita bersih dulu. Ini kainnya juga lumayan lembut ya sebenarnya ya. Scratch body ini kan kayak gini udah nggak bisa dihilangin. Ada scratch ini kalau dilihat ya. Nah, nggak bisa dihilangin. Jadi penting kenapa kita bersihkan dulu sebelum membongkar lebih lanjut ya. Yes. Jadi ini kalau kondisinya udah lebih bersih tentu enak juga kita melihat. Iya. Dalam pembersihan harus hati-hati jangan sampai ada cairan pembersih yang malah masuk sehingga membasahi elektroda khususnya baterai. Ya, kalau baterai nanti baterai dia short, malah lebih repot lagi. Iya, ini baiklah kita mungkin tinjau singkat aja dulu. Ini nanti bisa dibersihkan. Siap, udah lebih mengkilat ya. Ini pakai khusus pembersih. Sebenarnya untuk pembersih tebeng motor, tapi ya lumayan. Ya, di hadapan kita sekarang sudah ada sebuah Tense R37 warna hitam. Ini hampir semua radio warnanya klasik seperti ini, hitam dengan
tampilan di awal depan kita saat ini adalah sebelah kiri speaker, sebelah kanan ini displaynya besar sekali, adalah display untuk tuning ya. Di sini ada 3 band umum, artinya yang seperti sudah kita ketahui bersama, FM, MW, SW. Tapi ini karena mungkin ini produk untuk Eropa, pasarnya biasanya selalu ada long wave. Kalau di Indonesia jarang pakai long wave, karena Indonesia lebih biasanya pada masa lampau itu menggunakan short wave tapi yang di 120 meter sampai 75 meter. Jadi dia pakai gelombang yang sering dikenal sebagai tropical band. Tropical band itu antara 120 meter sampai sekitar 90 meter. Ya itu sangat banyak digunakan di Indonesia, terutama oleh Radio Republik Indonesia ya. Mereka menggunakan 3.000 sekian, 3.000 sekian, gitu. Sampai ya maksimum sekitar 4.000-an lah, 4.000 sekian. Baik, tampak depan kita lihat ini ukurannya kecil ya, sekitar 15 cm, karena ini separohnya ya. Biasanya 20 lah kurang lebih. Nah, ini kan 30 kali 30 ya, 15 menurut saya, tapi ya more less lah. Ya, 20 cm kurang lebih, maaf. Tingginya sekitar 10 atau 12 cm. Jadi saya nggak pakai angka eksak, ini main sebut aja. Baik, ukuran seperti itu tadi ya, sekitar 20 kali 12, 13, 15 paling jauh. Tapi ini karena bentuknya nggak seperti itu, jadi ini shapingnya adalah seperti panjang, persegi panjang. Di sini ada beberapa gelombang ya, dari 390 sampai 4 MHz, kemudian dari 590 sampai 620 MHz di nomor 2 pilihan shortwave 2-nya, kemudian shortwave 3-nya dari ini masih bagus banget ininya, selektornya, band selektornya 710 sampai 750, lalu di band keempat itu di atasnya muncul ya, band keempat adalah dari 950 sampai 990, lalu band kelima 1165 sampai 1205, band ke-6 1350 sampai 1390, lalu band ke-7 adalah 1510 sampai 1560, band ke-8 adalah 1750 sampai 1790, lalu band ke-9 dari 2145 sampai 2185. 9 band shortwave saja. Sangat luar biasa. Kemudian di sisi berikutnya adalah FM 108 88 108 standar, bukan 76 108. Kebanyakan yang mungkin beberapa saya peroleh ada yang dari 76 ya. Kemudian long wave di sini dari 145 sampai 285 ya kelihatannya. Nah, itu long wave-nya. Dan terakhir adalah medium wave alias MW alias amplitude modulation ya, 530 sampai 6600. Itu sisi depan dengan band selector di sini. Jadi cuma ada 2 selektor saja. Ini sebagai power, kemudian ini sebagai band selector. Jadi semua berkumpul selektornya dalam satu baris, tidak dipisah. Biasanya beberapa radio memisahkan antara FM, AM sendiri, SW. Nanti SW-nya ada sub SW lagi dengan memisahkan 1 sampai 9 atau beberapa pun. Ini di sisi depan. Tampak sebelah kiri bisa dilihat ini hand strap, kemudian ada untuk headset dan DC power. Di sini kecil, nggak terlalu besar, powernya cuma 3 volt. 3 volt saja, tak terlalu besar. Itu sisi kiri, sisi kanan cuma ada 2, yaitu volume dan tuning. Volume dan tuning. Belakang kosong, hanya petunjuk mengenai penggunaan frekuensi ya. Ini kalau ngelihat
mohon maaf. Obeng ini pernah merusak ini nih, jadi ini udah cacat. Jadi ini pernah sering dibongkar nih, sering dibuka, saya tak tahu, mungkin ada sebab. Matikah? Saya nggak tahu. Kalau mati ya berarti pekerjaan untuk kita. Sisi kiri kanan atas tak ada hal yang istimewa kecuali 12 bands World Service FM1, FM, MW, LW, SW1 sampai 9. Bagian bawah nggak ada yang istimewa. Bagian bawah inilah untuk kompartemen untuk apa? Sisi membuka. Nah, ini udah ada baterainya nih. Hidup apa enggak kita nggak tahu. Nah, ini baik. Baterainya cuma 2, termasuk irit. Tapi apakah hidup apa enggak? Kita nggak tahu. Kalau mati artinya ini sebuah PR buat kita untuk menyelesaikannya. Ya, kita udah coba ini yang menghidupkan apa namanya adaptor kita. Kita coba pakai ini. Lubangnya besar apa kecil? Ini termasuk lubang besar ya. Kelihatannya nih bermasalah untuk powernya karena ya, jadi ini nggak hidup, tidak hidup. Pun kita coba pakai baterai baru ya, katakan baterai baru atau baterai bekas dulu kita coba dulu ya. Siapa tahu. Apakah ini menyala menggunakan baterai? Tidak ada tanda-tanda. No, no sign. Tidak ada tanda-tanda apapun hidup. Ya. Ini power ke sini. Ya, kita nggak lihat nih, powernya ke sana ke sini kita nggak tahu. Tapi nggak nyala dua-duanya. Berarti ke sini ya, ini kan ada hijau. Dia tak menyala. Pitanya pun sudah tak ada. Apakah ada pitanya apa enggak? Ketahuan. Nah, ini ada baterai baru. Kita pengen tahu. Nggak nyala ya? Ya. Jadi ini tidak menyala. Tidak hidup maksud saya. Tidak menyala. Apakah dengan speaker hidup? Saya juga tak tahu. Kita coba dulu sebentar. Ya, kita nguji dulu apakah ini sebenarnya speakernya masih ngaruh atau enggak. Tapi kalau ngeliat di bekas bongkaran kemungkinan ini rusak. Oke, tak hidup ya. Baik. Ini tugas kita selanjutnya adalah membongkar. Nah, ini bongkar, maka kita buka. Siap dengan segala peralatan kita, obeng. Jadi untuk sebuah apa namanya radio itu obengnya memang kadang-kadang beda-beda. Ada yang obeng ininya besar, ada yang ininya kecil. Jadi kalau yang ininya kecil jangan dipaksa pakai yang besar sehingga nanti oblak, atau pakai yang kekecilan sehingga nanti juga tetap aja ada pengaruh, nggak masuk juga, nggak bagus. Gitu. Ya, ini satu panjang, yang 3 lah kira-kira. Jadi ini kalau udah dikasih obeng kegedean atau obeng kekecilan gitu, dia slack. Ya repot kita kalau udah slack. Kemarin nih terpaksa harus pakai jalan macem-macem. Ini nanti kita ngukur dulu apakah ada baterai yang masuk atau elektroda putus atau
selektornya power jelek, ini kita nggak tahu. Kita tinggal ngelihat aja dalamnya kayak apa sih. Nah loh, kayak gini rupanya. Ini udah bongkaran parah. Kalau boleh dibilang ya, tuh pernah dibongkar-bongkar, terutama ininya ini sama ini nggak tahu, ini kelihatannya nggak apa-apa sih. Tapi kita uji dulu tuh, udah pernah dibongkar-bongkar, cukup parah jadinya. Yes, tidak apa-apa. Nah, kebetulan secara informasi kami dapatkan bahwa TENS R37 ini adalah padanan dari Grundig Yachboy 205. Kami cari coba apa namanya service manualnya, ternyata tak ada. Ini kayaknya gompal nih. Nah, jadi apakah ini asli apa enggak kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ini udah pernah dibongkar, jadi kita nggak ngerti. Ini bisa gandeng-gandengan begini. Ini kan harusnya nggak boleh gandeng. Antara sisi sini dan sisi sini ini digandeng ya. Kita coba lihat dulu. Benar nggak? Ini kan harusnya nggak boleh ketemu antara sini sama sini. Ya, tapi mungkin rusak. Nah, bisa jadi rusak. Ini elektroda baterainya masih bagus, kecuali yang positif nih kelihatannya udah pernah dianu. Oke, kita coba dulu dengan mengukur. Ya, masuknya berapa masukannya? Kita belum tahu nih masukannya ini apa. Powernya masih jalan apa enggak dan sebagainya. Sampai di mana rusaknya? Kemarin tunjuknya bilang mulus. Fungsi, tapi fungsinya seperti ini. Baik. Jadi ini kayaknya konslet nge-short, saya nggak tahu di mana. Harusnya dia nggak nge-short. Ya, nggak nge-short. Khawatir saya dia nge-short. Ya, pintang potong. Karena dia nggak boleh nge-short nih, ini sama ini. Ini sama ini nggak boleh nge-short. Tapi kita coba pakai baterai dulu ya. Ini baterai masih ada isinya apa enggak? Udah meteran saya nggak bagus. Masa kayak gini 7 yang bener aja loh. Ah, nggak bener nih. Meternya nggak bener. Ya, hasilnya nggak bener juga. Dan 0,57 kayaknya. Kita coba pakai yang baru aja ya. Kompartemen baterai compartment gitu kalau istilah Inggrisnya, keren kan? Oh, nyala kok. Tuning lagi. Kita coba dulu deh. Kalau tuning nih, speaker doang mau mati ya kan, kita nggak tahu ya. Hidup ya, syukurlah hidup nih. Cuma kayaknya nggak stabil, jadi kita bersihkan aja ya.
Oke, kita bersihkan aja. Kita bersihkan dulu. Kita cleaning pakai ya kalau ngelihat di sini alhamdulillah nih kelihatannya bunyi nyala ya. Fungsi walaupun mungkin ada apa pernah dibuat perbaikan oleh sebelumnya gitu. Oke, kita cari cleanernya dulu. Untuk kontak cleanernya bagus. Nanti biar bagian-bagian tertentunya seperti potensio gitu itu bersih semua. Jadi nggak bunyi-bunyi, nggak karuan gitu ya. Oke, bentar dulu kita akan buka lagi bagian ini. Ini bagian ininya. Masih bisa dibuka nggak? Nah, ini bisa. Oke. Mudah-mudahan masih mau. Pakai ini sakti ini. Kadang-kadang suka mau, suka. Nah, ini mukanya agak-agak susah-susah gampang ya. Ini ada di sini kuncinya nih. Satu notch, satu apa. Kok bisa dibuka gini? Oh, bisa. Ternyata bisa dibuka, saudara-saudara. Alhamdulillah. Jadi ini kita bersihkan dulu bentar ya. Kotor. Bekarat. Inilah pekerjaan kita untuk membersihkan karatnya. Sebentar. Ya. Ini kita lap juga nanti bagian dalam ini. Karena siapa tahu ini juga karena itu juga kotor ya. Ya, ini kita bersihkan. Oke. Khusus untuk yang kecil-kecil ya terpaksa kita pakai sikat ini, bukan terpaksa ya, kita kadang perlu menggunakan sikat seperti ini. Saya kebetulan nggak punya blower, jadi pakai gini aja manual ya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini nanti kita kasih minyak nih, mau nggak mau nih pakai yang model minyak ya. Nah, ini ternyata kotor. Ini kotor, ini sangat mempengaruhi ya. Ini kita coba lepaskan cangkangnya dari ini nggak bisa dibuka. Nah, tapi nanti kita coba semprot dari atas nih kalau mau. Nah, ini nggak kelihatan ininya, di mana titiknya. Ya. Ini harus disemprot. Akan semprot, oh ini gampang. Ini nggak pakai ini. Untuk tombol powernya gampang nih. Kebetulan ada di sini ya, kita tinggal kasih. Kan cleaner ini lebih ke penetran. Ya. Ininya sebenarnya belum terlalu, tapi kita perlu untuk ini nih. Untuk apa ya namanya? Ini nih bunyi ini. Ya kita mudah-mudahan masih mau ya. Coba dulu. Mantul Mudah-mudahan penetrasinya ada ya. Ini kita kasih untuk
jaga. Oke, kita coba bersih dulu ini, apakah kadang-kadang tangan kita itu suka bawa sidik jari, ada bekasnya gitu kan. Ya, ini kebetulan dapat dari marketplace, kondisi second ya. Dibilang sih bunyi, tapi tadi sempat kita terkejut karena nggak ada bunyi. Nggak bunyi sama sekali ya. Nah, mudah-mudahan ini setelah kita bersihkan jadi celing gitu, bunyinya pun celing, kinclong, bunyinya pun jadi bagus. Nah, ini sedih sekali nih, ini entah kenapa ya, mungkin karena pengaruh terbuka kali ya, jadi ini kotor gitu. Kotor, bekarat ya. Kita mau kasih yang ada anti karat nih. Jadi ini termasuk lubrikan protect clean fight rust. Nah, ini kan nggak udah rust ya. Nah, ini karena ini udah bekarat nih, jadi kita coba perbaiki, ganti pakai ini. Jadi seperti saya informasikan bahwa ini adalah rebatch gitu ya, daripada Grundig. Rebatch daripada Grundig Yachtboy 205. Nanti boleh dicek bagaimana kesamaan daripada radio ini dengan Yachtboy 205 tadi yang seperti saya sebut ya. Kita coba lagi. Ini baterainya masih baru. Mudah-mudahan nih kalau udah di dalam kompartemennya nih nggak ribet lagi. Ini udah nyala. AM-nya kurang bagus karena langsung hilang. Ya. Suaranya nggak ada. Jadi ini kemungkinan speakernya mati. Kemungkinan loh. Bunyi di sini. Kita coba dulu nih, masalahnya apakah di sininya kotor. Di output ya. Di output ini apa kotor ya. Udah gede nih. Hidup ya. Kayak kehabisan baterai. AM-nya kepleset. Udah siaran bebek. Ini.
Jadi kelihatannya nih, anu ya, apa? Not perfect, nggak apa-apa. Memang ini kalau perlu perbaikan kita perbaiki. Ya. Nah, hidup sekarang. Speakernya sebenarnya masih cukup bagus tuh buktinya. Jadi ini kayaknya elektroda atau apanya apa sambungan di sini kurang bagus. Jadi kita coba dulu semua. Nah ini kecil nih. Karena paus dan ini kayaknya udah diputer. Mungkin nanti kami perbaiki lagi. Tapi ini hidup prinsipnya. Dengar ya. Tapi suaranya nggak relatif kecil ya, nggak besar ya. Tapi ini udah bagus, nggak rosok-rosok kayak tadi. Mungkin tune-nya kurang tepat ini. Khususnya untuk medium wave ya, ini keliru. Harusnya ada di 1200 ini ada. Ini kosong. Ya, alhamdulillah tentu ini bisa hidup. Ini bagus sekali. Kita tentu akan mencoba lagi untuk lebih bagus lagi ya. Kita perbaiki nanti nih. Mau lihat nih scratch-nya di mana-mana. Aduh, ampun. Baret-baret gini nih. Sedihnya. Jadi tuningnya masih bagus ya. Jadi kalau kita hidupkan, ini tombol power, tombol powernya, ini masih baik. Volumenya masih bersih setelah dibersihkan tentu saja. Tapi ini masih suka ngaget, saya nggak tahu apa. Tuningnya juga masih ini, tapi mungkin nggak tune tepat ya, karena ada yang kepleset-pleset. Ini hanya yang suaranya besar tapi masuk. Oke. Jadi ini tombol power, off, on. Nah, selektornya karena tunggal, jadi ini kita harus milih nih dari MW di sebelah sisi kiri, dari MW di sisi kiri ke MW di sisi kiri ini kita akan pindah ke LW, jadi ya ini MW. Sayang kosong ya. Terus kemudian masuk ke LW. Di Indonesia kebetulan long wave tidak dipakai. Ini FM, gelombang FM-nya. Nah, karena posisi daripada SW9 letaknya di samping FM, maka yang pertama kali kita dapat begitu menggeser ke gelombang SW adalah radio SW band 9, posisi 2145 sampai 2185. Sementara di sebelah kirinya band 1750 sampai 1790 dan seterusnya ya. Ini ada di 15, 13, 12 ya. Jadi kalau tune-nya bagus juga. Lalu ada di 9, yang kalau di Indonesia malam itu 7 dan 9 sampai 12 itu ramai. Isinya radio-radio dari daratan Asia ya. Dari terutama yang kuat dari RRT, kemudian masuk dari Vietnam, lalu masuk juga dari India gitu ya. India, Pakistan, Bangladesh gitu pun masuk ke sini. Jadi radio Asia sangat kuat ya, masih penetrasinya di kita. Ya ini boleh dibilang ini alhamdulillah bisa hidup. Mungkin hanya perlu
bersih juga, diantaranya nanti kita akan lebih detail membersihkannya. Ini tadi cuman sekedar agar apakah ini berfungsi atau tidak berfungsi. Kalau mati kita akan coba uji untuk mati. Ya, ini udah. Nggak bisa dengar ya. Seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah di Indonesia. Rangkaian mudah dan sederhana. Tahukah Anda? Ya, baik. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, Nugroho Channel Review. Untuk video kali ini kita bertemu dengan sebuah radio TENS R37. Produk ini diklaim produk lokal, namun ini di pasar internasional dikenali sebagai radio juga ya, mungkin dengan memang berbagi pasar ya. Ini adalah Grundig Yakboy 205. Boleh kita nanti mungkin punya dapat juga Grundig Yakboy 205, kita boleh banding adu kemampuan gitu. Tapi karena saya baru dapat Grundig Yakboy 400 tipe lama ya, jadi kita belum bisa uji. Ini 205, alhamdulillah analog ya. Ini sudah ada black, cantik sebenarnya. Lepas dari ini namanya barang bekas, pasti ada yang tak sempurna. Tadi ada beberapa yang sudah disolder dengan cara yang agak tebal-tebal gitu ya. Nah, saya pun kalau nyolder juga nggak sempurna, tapi tadi hasilnya sudah bisa dilihat sendiri bahwa radio ini masih fungsi. Baik, terima kasih teman-teman yang mengunjungi channel Nugroho Channel Review untuk kali ini. Tadi kita jumpa dengan sebuah TENS 12 band World Receiver FM MW LW SW 19 TENS R37. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All you can hear.